Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ini kelas 8D. Oke. Bapak di sini akan menanyakan siswa yang tidak hadir ya sebelum memulai pelajaran. Di sini yang tidak hadir siapa? Taufik. Kenapa Taufik? Sakit. Kemarin Taufik hadir nggak? Taufik sakit apa? Panas. Ada kabarnya ya? Ada suratnya? Ada ya. Oke. Terima kasih. Gini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dan yang sakit juga, Taufik bisa sembuh. Oke lah. Untuk berdoa bisa dipimpin sama, ya silakan sama Bima. Gak apa-apa, silakan Bima untuk memimpin doa. Kan ada pertanyaan buat kalian. Nah di sini, dapatkah kamu hidup tanpa bernapas? Kenapa tidak bisa? Karena merupakan makhluk hidup. Pasti kalian pasti bernapas. Itu ya. Berapa kali kamu bernapas dalam 1 menit? Berapa? Iya. Berarti 60 ya. Berarti detik ya, hitungannya detik. Sampai ada yang 80, itu normal aja. Ya, oke. Nah, di sini kita akan mempelajari sistem pernapasan. Ini ada pertanyaan pemantik lagi. Mengapa jika seseorang berhenti merokok, maka sistem pernapasannya dan sistem peredaran darahnya mereka ini akan perlahan membaik? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Dinda. Ya. Iya. 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 Iya, terima kasih Dinda. Tepuk tangan. Oke. Nah, di sini manfaat berhenti merokok karena di sini merupakan yang kita akan bahas. Karena kenapa merokok? Karena ini akan yang bersangkut paut dengan sistem pernapasan. Di sini manfaat berhenti merokok 20 menit dari awal, 20 menit ya. Sampai 12 jam, 1 sampai 2 hari sampai 5 hari. Ini manfaatnya dari 20 menit aja tekanan darah, denyut nadi akan membaik, tekanan darah, denyut nadi. Ini di 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah di metabolisme. Kadar CO dalam darah akan membaik kembali normal. Terus di 1 sampai 2 hari nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, berarti mulai terbuang. Dan 5 hari sebagian besar metabolisme nikotin tubuh sudah hilang fungsinya. Ini di 5 hari. Jadi kalau kalian berhenti untuk merokok orang tua kalian, berarti 5 hari ini sudah mulai membaik, sudah bagus. Nah, selanjutnya, di sini sistem pernapasan pada manusia. Ini yang akan kita pelajari karena kita adalah manusia, merupakan makhluk hidup. Ya jelas intinya bernapas. Nah, di sini ada paru-paru.
ada gambar tentang sistem pernapasan. Di sini ada rongga hidung, paring, epiglotis, laring, trakea, paru, paru kiri, bronkus, jantung, paru-paru kanan, ya. Itu bisa dilihat dari mulai rongga hidung, paring, epiglotis, ke laring, ke trakea, hingga ke nanti ke paru-paru. Sudah paru-paru langsung ke bronkus, dan di sini ada alveolus untuk proses pertukaran CO2 dan O2. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui fungsi dan struktur organ pernapasan. Siswa dapat mengetahui fungsi dan struktur organ pernapasan. Yang selanjutnya, yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses manusia bernapas dan proses pertukaran gas. Nah, itu. Oke, untuk ini biar kalian lebih memahami, lihat video. Oke, supaya tetap semangat, saya akan kasih ice breaking ya buat kalian. Ya, ice breaking di sini supaya dalam artian tetap semangat. Tadi kan kalian sebelum saya ada pertanyaan buat kalian tentang dari yang video yang tadi, biar semangat. Di sini ice breakingnya sikut, sakit, sikat. Caranya siswa memegang sikut secara cepat, ya. Secara cepat. Jika ada sikut. Terus yang kedua, siswa memegang perut. Jika ada aba-aba sakit, berarti kalian sakit perut. Ya, siswa memegang tangan pasangannya jika ada aba-aba sikat. Tangan aja ya, Pak. Kalau yang meluk, tapi ingat kalau yang meluk ini jangan terlalu ini dan harus ke temannya. Tuh, ke temannya ini yang pasangan. Contoh kalau di sini perempuan sama perempuan aja. Tuh, oke. Ini ada aba-aba buat kalian. Oke, konsentrasi. Siap? Oke, siap. Tangannya tangannya seperti biasa. Jangan ada yang memegang alat tulis apapun karena kita sikut. Sakit. Sikat. Oh, ini oke. Oke, diulangi lagi sampai 3 kali ya. Sekarang ini gak berurutan. Sakit. Sikat. Berarti ini duluan ya. Sikut. Sikat. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Nah, di sini saya tadi kan kalian sudah melihat tayangan di video yang tadi. Oke, saya akan bertanya. Ya. Nah, di sini kalian menceritakan proses pernapasan yang kalian ketahui. Minimalnya silahkan dari mulai kalian menghirup udara terus sampai mengeluarkan. Cuma ada yang bisa menceritakannya. Dari mulai kalian mengembak ininya, tuh, silakan.
Dinda? Oke. Iya, silakan. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Oke. Mm-mm. Hmm. Oke, saya tanya lagi. Saat kamu menghirup udara, tubuh kamu mengembang apa mengempis? Mengembang. Terus saat kamu mengeluarkan udara, tubuh kamu, oke benar. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dinda. Oke. Uh, terus di sini ada, saya mau tanya, kan kita membahas pernapasan. Tentu di saat pernapasan di sini pasti ada penyakit ya, yang dalam artian penyakit pernapasan. Nah di sini saya mau tanya, penyakit yang menyerang sistem pernapasan apa saja? Ya, yang menyerang pernapasan di sistem manusia. Silakan. Silakan. Cung. Oke, silakan Risa. Terus apa lagi? Oke, asma. Ada lagi nggak yang menambahkan? Gak apa-apa, Dinda. Ya. 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 Oke, kalau akrosis itu apa? Ya, terus kalau kanker paru-paru? Ya, terus kalau emfisema? Iya, alveolus. Jadi intinya untuk akselerosis, kanker paru-paru, emfisema ini adalah penyakit di sistem pernapasan yang adanya di paru-paru. Kalau akselerosis di sini adanya lendir ya di bronkus. Lendir tersebut adanya di bronkus. Terus kalau paru-paru apa kanker paru-paru sama adanya di paru-paru yaitu karena nikotin ya, nikotin yang terlalu banyak. Jadi mengikat sel kanker paru-paru. Terus emfisema yang adanya di alveolus. Jadi pertukaran antara CO2 dan O2-nya terganggu. Itu adanya di paru-paru, adanya di letaknya di alveolus. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah menjawab. Nah, sekarang kan duduknya sudah berkelompok. Untuk kalian, silahkan nanti saya akan bagikan LKPD sesuai dengan tayangan yang tadi. Ya. Nah di sini ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Kalau untuk Risa, mana yang belakang ya, Risa? Nah ini LKPD-nya. Nama kelompoknya nanti kamu isi, anggotanya siapa, silahkan. Terus untuk di sini ada yang menggambar juga. Alma kan suka menggambar ya. Alma, silahkan menggambar. Nah, perintahnya ada di sini. Silakan. Tulis nama kelompoknya dan anggotanya. Terus di sini yang suka menjawab juga. Okta mana Okta? Oke. Okta di sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Silakan. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Dinda mana? Oke, Dinda ya nih yang suka menjawab nanti menjelaskan. Nah, di sini yang suka di multimedia atau yang membuat poster di Canva. Kayaknya kelompok ini ya? Ya, Dinda ya. Kelompok Narisa. Nah, di sini juga ada kelompok yang menggambar. Kelompok Jaki. Mana Jaki? Nah, di sini kamu menggambar bronkus dan paru-paru beserta.
Bah. Ini tinggal diwarnaannya aja ya, terus kasih keterangan ya. Jeki silakan untuk yang bagian alveolusnya ya. Ini udah bagus deh. Ya, sekarang yang ini alveolusnya. Silakan gambar. Ya, untuk yang bagian alveolusnya. Kalau ini apa coba? Oke. Berarti ini temanya biru ya. Warnanya biru. Ini ada orang yang lagi berlari, berarti dia menghindari untuk tentang rokok. Nanti mungkin kalian menjelaskannya itu ya. Nah, terus ini kan ininya ya, logonya. Oke. Tuh. Nanti saya akan tampilkan di sini. Kalian nanti kirim ke WA saya. Ya. Untuk yang Canva, silakan kirim ke WA jika sudah selesai. Nanti akan ditampilkan di sini. Ya, silakan. Paru-paru kanan memiliki 2 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Ya. Setiap lobus dibagi menjadi lobus yang terdiri dari jutaan alveolus. Alveolus adalah struktur berbentuk gelembung halus yang berada di ujung pernapasan. Di sekitar alveolus terdapat pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Untuk proses pertukaran gas di paru-paru terjadi di alveolus. Ketika manusia menghirup udara, udara akan masuk ke dalam rongga hidung dan melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus sebelum sampai ke alveolus. Di dalam alveolus, oksigen yang terkandung dalam udara akan berdifusi atau berpindah dari tempat yang berkonsentrasinya rendah. Oksigen yang masuk ke dalam kapiler dan dibawa oleh sel darah merah menuju jantung dan seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida yang merupakan hasil sisa metabolisme sel akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Karbon dioksida akan keluar dari alveolus dan mengalir melalui bronkus, bronkiolus, trakea, laring, faring, dan hidung sebelum dikeluarkan ke atmosfer. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Tentang apa sih ininya? Proses pertukaran gas di paru-paru. Oke, kalau gitu saya yang bertanya aja ya. Boleh? Ya. Ini saat proses pertukaran gas di paru-paru ini terjadinya di mana? Di alveolus. Di alveolus. Oke. Terus alveolus berarti menukarkan gasnya apa aja? Karbon dioksida dan oksigen. Berarti O2 dan CO2. Nah itu. Terus saya tanya, kalau untuk saat pertukaran gas kan masuk ya udara, ini tubuh mengembang apa mengempis? Mengembang. Terus saat mengeluarkan menipis. Oke, terima kasih. Ya. Untuk kelompok Dinda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Tulip akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Risa Rumaisa Jakia. Perkenalkan, nama saya Mahardini Fuadila. Perkenalkan, nama saya Agnes Euklau.
Perkenalkan, nama saya Rio Septian. Kenalkan, nama saya Paujan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membandingkan silia dan lendir. Silia, silia dan lendir dalam hidung memiliki kesamaan dalam menangkap partikel berbahaya agar tidak masuk ke dalam hidung. Hal yang membedakan adalah lendir menjaga melembab dalam hidung sehingga tidak kering, sedangkan silia berperan dalam menyaring kotoran, yaitu jika berlebihan akan mendorong ke tenggorokan untuk membuka reaksi batuk. Ini membahas tentang silia dan lendir yang bekerja sama untuk menyaring udara yang kita hirup. Ini tentang bekerja sama. Ini berarti membandingkan. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan dari keduanya. Ini silakan ada yang bertanya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kan di sini silia fungsinya untuk apa? Saya tanya. Menyaring. Ya, menyaring kotoran. Berarti yang kedua. Kan yang pertama itu adalah bulu hidung. Nah itu. Lendir. Kalau lendir untuk apa? Lendir untuk apa? Melembabkan apa? Udara yang masuk ya. Itu. Berarti untuk yang pertama ini menyaring udara itu adalah bulu hidung. Terus silia. Manfaat mempelajari sistem pernapasan yang kalian tadi ini kan, yaitu tentang sistem pernapasan. Yang intinya di sini kalian bernapas dengan secara baik dan menghindari yang tidak baik. Oke, bernapas yang baik itu adalah dari hidung. Terus ya, sampai ke paru-paru. Nah, di paru-paru di sini untuk manfaat mempelajari sistem pernapasan di sini yaitu memahami fungsi tubuh ya, pernapasan yaitu untuk bekerjanya termasuknya fungsi organ yang memasuk oksigen, membuang karbon dioksida. Terus menjaga kesehatan organ pernapasan satu dengan mengetahui cara menjaga organ pernapasan di sini dengan satu bernapas melalui hidung, menghindari pejanan asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga secara teratur. Silahkan ada yang ditambahkan enggak dari mempelajari sistem pernapasan ini? Dinda, mungkin ada yang ditambahkan? Silakan. Ada enggak? Dirasa cukup? Oke. Nah, di sini berarti mengetahui dan menjaga organ pernapasan dengan mengetahui fungsi sistem pernapasan, berarti kalian secara tidak langsung tadi sudah mengetahui organ pernapasan, ya. Dari mulai gambar yang digambar oleh teman kalian, terus sampai tadi ada posternya tentang yang ini. Kalian berarti menghindari asap rokok. Nah, di sini dengan mengetahui sistem pernapasan, kita dapat menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara yang tadi. Ya, kita menggunakannya di poster supaya sadar saat kalian ini bahaya untuk merokok, sadar akan ini berbahaya bagi sistem pernapasan kalian. Karena itu dengan poster tersebut bisa bermanfaat. Nah itu. Terus untuk menjaga tersebut di sini kalian berolahraga secara teratur. Itu lebih baik. Karena kalian pas dengan olahraga, sistem pernapasan kalian akan baik. Contohnya kalian berolahraga sehari sekali. Boleh, karena kalian di masa pertumbuhan. Tapi dengan rutin, tapi olahraganya dengan yang baik. Ya, jangan habis olahraga kalian makannya juga kurang baik. Nah itu, ya ujung-ujungnya kalian tidak akan mendapatkan manfaatnya. Nah, di sini saya akan membagikan LKPD ya. Langsung aja LKPD-nya. Ini bisa langsung dijawab
Ya, apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Bisa memahami? Bisa. Terus, apakah media pembelajaran, alat dan bahannya mempermudah kamu dalam pembelajaran? Mempermudah. Terima kasih. Materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan? Materi apa? Sistem pernapasan. Apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Oke. Sikap positif apa yang kamu peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Sikap positifnya. Satu, apa? Bertanggung jawab. Kalian mengerjakan tugas. Terus berdiskusi, berarti kan bergotong royong. Disiplinnya ada. Ya. Terus di sini kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Kesulitannya. Mungkin pasti ada ya kesulitannya. Cung, ada yang bisa ngasih ini kesulitannya apa? Mungkin tadi waktunya ya. Kamu yang menggambar. Oke, itu kesulitan. Ya waktunya Pak. Nah itu gak apa-apa. Itu kan berarti waktunya yang kurang panjang mungkin ya. Nah terus apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Apa saja? Minimal ada satu orang. Dinda, silakan. Oh, konsisten. Terus berarti terus menerus ya. Oke, berarti kalau di ininya, kalau bisa mah kamu sepanjang hayat belajar sampai sepanjang hayat. Dari mulai kalian lahir sampai kalian menutup mata. Berarti sampai kalian mati itu kalian belajar sepanjang hayat itu. Terus apalagi Dinda selain konsisten? Apalagi? Selain konsisten? Rajin ya, terus rajin. Terus disiplin waktu juga. Nah, terus belajar itu tidak hanya dari buku aja ya, tidak hanya dari buku aja, dari media teknologi juga bisa, dari teman juga bisa, tapi itu hal yang positif. Jadi di sini apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik lagi? Nah itu ya. Satu dari katanya konsisten kata Dinda ya. Terus disiplinnya, waktunya juga digunakan, dan belajarnya juga bukan hanya dari buku aja, dari yang lain. Karena sekarang kan kalian generasi Z ya itu. Nah di sini Bapak cukup alhamdulillah ya kalian bisa menyerap materi yang sudah diajarkan, dan Bapak akan menginformasikan bahwa nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar sistem pernapasan tapi yang bisa lebih ke dalam lagi, yaitu dari pernapasan yang bisa mengganggu pernapasan jalan tersebut itu. Ya, di pertemuan yang akan datang, terutama yang tadi yang dari rokok dan lainnya, apalagi yang rokok elektrik. Ya, yang itu. Oke, ada yang tanyakan? Apakah ada dari kalian yang mau dalam artian menambahkan atau mengomentari? Gak apa-apa, karena di sini kan kita sama-sama belajar. Ada enggak? Silakan. Ada tambahannya dari kalian? Karena pasti kalian, oh ada ini deh, karena pertemuan sekarang ini. Ada enggak? Benar nih. Oke, ya. Berarti di sini yang tidak hadir topik, tolong nanti kalau topik masuk kalian kasih tahu. Oh, ini kita tadi membahas sistem pernapasan, ya. Oke, sekarang kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Oke, saya tutup untuk pembelajaran hari ini di sistem pernapasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya.